Melino yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Sebelum webinar ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kami ingatkan untuk seluruh mahasiswa semester 5 dan 6 Manajemen Tata Boga untuk mengisi absensi melalui Google Form sebagai syarat perkuliahan hari ini. Dan juga kami menghimbau untuk tetap menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar ini berlangsung. Dan webinar pada siang hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Mandra Ditya Kusuma Putra MSc, Sekretaris Program Studi Manajemen Tata Boga. Webinar dengan tema Strategi Bisnis Kuliner di Masa New Normal oleh founder Blanco Parmandif Restoran, Chef Mandif Membrano Waroka, akan berjalan selama kurang lebih 60 menit. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada moderator Bapak Mandra Ditya Kusuma Putra MSc, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak MC Viko. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Chef Mandi? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing kepada adik-adik kelasnya di STP Bandung, terutama di Manajemen Tata Boga. Kami tahu di sela-sela kesibukan Chef, tapi juga masih bisa berdedikasi kepada kami. Dan tentunya kami sangat mengapresiasi itu. Terima kasih sekali lagi Chef Mandif. Baik, untuk hari ini kita akan mengadakan ceramah tamu yang tentunya narasumbernya kita tahu semua. Beliau adalah salah satu alumni kita dan kuliah di STP Bandung itu pada tahun 97, betul Chef ya. Kemudian sekarang beliau ada menjadi head chef di Mandif Jumana Restoran saat ini, dan beliau sudah 21 tahun berpengalaman secara profesional di bidang restoran, terutama food and beverage service industry, tentunya dengan international culinary exposure. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa. Hari ini kita berkesempatan mendengarkan dari salah satu chef terbaik yang ada di Indonesia, ya, karena beliau telah banyak mendapatkan award. Terakhir itu Best Fine Dining Restaurant in Indonesia dari TripAdvisor. Kemudian juga Blanco Parmandif itu listed at number 17 Best Fine Dining Restaurant in Asia. Kemudian juga sebagai Bali Best Chef of the Year pada tahun 2010. Dan kemudian juga sebagai Bali Best Restaurateur of the Year tahun 2012, dan penghargaan-penghargaan lainnya yang luar biasa ini dan cukup membanggakan, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dalam berkarir maupun wirausaha di bidang food service industry. Nah, materi yang hari ini kita akan bahas atau yang akan di-sharing oleh Chef itu terkait dengan bisnis kuliner di tatanan new normal ini, seperti apa kira-kira opportunities and challenge yang dihadapi ke depan. Dan tentunya sebagai pelaku industri langsung, Chef Mandif akan lebih memberikan insight, ya, memberikan inspirasi untuk kita semua. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan, ya, bekal-bekal apa kita sebagai yang bentar lagi akan lulus, terutama semester 6, untuk ke depan menghadapi tatanan new normal ini, terutama di bidang food service industry. Baik, mungkin kita berikan kesempatan kepada Chef untuk memulai paparannya terkait dengan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Mandra. Mungkin saya akan menjelaskan nggak banyak karena saya beberapa kali ngerjain webinar ini. Jika mungkin teorinya terlalu banyak dan kalian akan bosan juga sih. Jadi saya mohon dari para peserta nanti untuk aktif bertanya. Jadi nanti mungkin moderator bisa, atau siapa yang ngurusin mute ini bisa bertanya satu-satu agar bisa lebih jelas lagi penjelasan saya. Karena penjelasan akan cukup ringkas, tapi saya berharap dengan walaupun ringkas dia bisa padat dan tepat pada
mata kuliah kita hari ini. Gue bilang sih strategi bisnis industri kuliner di masa new normal pada hari ini ya. Nah, saya cerita dulu sedikit pada saat ini. Maaf ini kalau ada suara background. Ada suara background. Saya soalnya di restoran, saya nggak bisa matiin musiknya. Jadi pada saat ini kita itu di luar Jakarta ya, mengalami dampak yang terparah dalam sejarah. Sebelum-sebelumnya kalau lihat kita historik ke belakang, 1925 mungkin terjadi pandemik, tapi setelah itu nggak ada. Jadi dalam sejarah ini, pandemik ini pertama kali dialami untuk industri F&B. Ini pertama kali. Dan tidak ada siapapun yang siap melihat keadaan ke depan ini pada saat ini. Jika kita dalam masa pandemi ini, kita sudah melihat nih, oh ini ada titik cerah, titik terang ke depannya. Nah, mungkin kita dalam hari ini kita sebutnya opportunities. Jadi ada opportunities ke depannya, ini mau bagaimana? Nah, setelah saya amati, mungkin kalau ada slide saya yang pertama, saya akan masuk ke dalam ada tiga important aspek yang penting dalam saat bisnis ini, ya. Menurut saya, mungkin nanti ada webinar yang lain bisa dikembangkan lagi dari angle perspektif saya melihat ada tiga hal. Pertama, yang menjadi concern utama adalah health and safety procedure and due diligence. Nah, health and safety ini sangat penting karena inti dari perjuangan kecil penyebab ini. Nah, jika sama-sama mampu berkecil, sebarannya saya melihat ya kurvanya tidak akan tiba-tiba meningkat dan restoran bisa tutup lagi. Jadi kita mau kurvanya biarpun dia naik, dia sedikit rata lah. Ada flat areanya, garisnya angle-nya enggak benar-benar naik. Jadi health and safety procedure ini adalah hal yang penting. Ada yang bilang tahu due diligence. Apakah mungkin ada yang mengerti tentang due diligence? Dalam kata due diligence ini, ketika kita melakukan health and safety prosedur, kita mampu pertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan dalam bentuk dokumentasi. Dalam bentuk dokumentasi. Apa sih due diligence itu? Ya, sesuatu hal yang bahwa melakukan hal-hal akan datang. Jika terjadi hal ini di restoran kita, di properti kita, due diligence akan digunakan sebagai dokumen restoran kita telah melakukan hal-hal mencegah semua itu terjadi. Bila terjadi kita apabila di-sue atau dituntut, bisa melawan, kita bisa mempertahankan pendapat kita bahwa kita itu tidak salah gitu loh. Jadi namanya due diligence, ini penting. Jadi kayak kalau misalnya restoran besar hanya punya health and safety procedure, tapi dia tidak mempunyai due diligence, ini juga sia-sia. Pemerintah datang, Departemen Pariwisata, apakah Bapak mengimplementasikan protokol COVID di restoran? Buktinya mana? Jadi itu kita sebut sebagai due diligence. Karena banyaknya orang melakukan prosedur, tetapi tidak memiliki due diligence. Kedua, dalam segi operasional, saya melihat adalah
efisiensi, dan productivity. Efisiensi adalah kita tahu itu berhubungan dengan waktu dan uang. Productivity adalah kemampuan staf kita untuk dengan keadaan yang seperti ini, output dari staf kita seberapa besar. Itu 3 poin pertama. Yang ketiga, ini adalah aku bilang hal yang sangat menarik. Dalam skenario ini, yang ketiga adalah kita harus mampu mengembangkan online bisnis kita. Jadi online business development itu adalah sangat-sangat penting dalam pengembangan dalam masa COVID dan new normal ini. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut satu persatu. Poinnya, slide berikutnya. Customer health and safety procedure. Protokol COVID saya nggak bakalan banyak menjelaskan tentang ini kan ya. Jadi protokol ini memang udah ada standarnya oleh government dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya berbeda-beda. Jadi yang kita harus ikuti adalah harus mengikuti aturan yang berlaku. Hanya saja sebalik lagi, due diligence, dokumentasi dari safety prosedur ini harus dilakukan. Contohnya, customer yang datang, kita harus mencatat namanya, kontak number-nya, temperatur badannya. Dan itu harus semua langsung di-record dalam bentuk manual. Kita tulis 36. Bapak, misalnya Ibu Santi, 36 nomor telepon segini. Jadi jika terjadi outbreak, misalnya Bu Santi ternyata kena COVID, dia terjadi outbreak. Kalau kita tahu punya data kita bisa bantu pemerintah. Oh, Ibu Santi, kita kasih laporan lagi ke pemerintah. Oh ini nanti karantina. Jadi kita bilang ini penting banget mengikuti customer health and safety procedure. Selain recording itu ada sebuah due diligence. Yang kedua adalah ketika di restoran ini kita juga harus apply strict health procedure. Misalnya table-nya, prosedurnya saya bilang, prosedurnya adalah table-nya harus sanitized. Sanitized berbasisnya adalah alkohol. Jadi every guest yang datang, table untuk dia makan, dia sebelum makan harus semuanya daerahnya dia disanitasi dengan rekomendasi disinfektan yang sesuai dengan protokol COVID. Kita disinfektan. Jadi jadi customer health ini kita harus mampu bikin dokumen di mana mampu SOP, aku bilang dokumen SOP yang bisa menghalangi penyebaran. Contohnya, gagang pintu masuk, gagang pintu toilet, cutleries, kita harus punya SOP yang khusus. 2, menu, semua yang tersentuh dengan tamu, itu harus memiliki SOP. Contohnya, pintu masuk harus ada satu orang staff yang membuka pintu atau masuk apabila misalnya pintu otomatis tidak tersedia. Ya. Di luar pengecekan yang awal. 3, waiter harus mengalokasikan table sesuai yang prosedur ditentukan kepada tamu pada saat dining di restoran. Baru ada SOP lagi bahwa dining, setiap table yang tersedia harus mendapatkan sanitized, misalnya logo atau apa yang tulisan yang kita bilang sanitized table. Berarti sanitized adalah table yang meja yang kita bisa jual ke tamu. Lalu keempat,
waiter tidak melakukan kontak fisik dengan para tamu. Baru yang kelima, penggunaan masker bagi staf, pramusaji dan kitchen. Nah, contoh-contoh dari SOP ini memang pada saat ini adalah penting supaya membawa tamu kita balik ke tempat kita dan merasa, oh ini semua ini ternyata saya merasa aman dengan makan di tempat ini. Jadi customer and health and safety prosedur ini merupakan juga salah satu selling point yang ada saat ini. Jadi pas kita melakukan prosedur ini, buatlah video atau apa tentang SOP ini gitu loh. Nah, jadi ini penting. Baru yang kedua, customer dan employee health and safety procedure. Jadi employee dan health and safety procedure itu adalah hal dari safety and due diligence guideline yang sangat penting. Sebetulnya di dapur kita sudah melakukan dari dulu prosedur kesehatan yang melewati namanya hazard analysis critical control point yang kita bilang di slide ini adalah HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point Implementation. Pada Hazard Analysis Critical Point Implementation ini telah diatur bagaimana agar semua tidak terjadi cross kontaminasi dan bagaimana untuk jika terjadi cross kontaminasi bagaimana penanggulangannya. Jadi sebetulnya dengan HACCP implementation yang ketat di dalam dapur itu cukup untuk menghentikan ini penyebaran COVID-19 ini. Kedua, nah hanya dalam HACCP implementasi tidak diatur tentang bagaimana itu staf harus dicek kesehatannya. Jadi ketika kalau kita kerja di dapur atau di mana, di the front of the house, back of the house, jadi kita harus, kalau untuk employee safety procedure ini adalah kita harus ada rapid test. Mungkin lebih baik awalnya kita mulai dengan PCR test untuk semua staff. Setelah itu, rapid test, kalau kita melakukan rapid test berlaku 14 hari dan semua staff harus melakukan rapid test pada setiap 2 minggu kita lakuin rapid test. Di antara rapid test tersebut masih ada namanya random check. Jadi kita ngambil yang udah dites, kita cek, kita sampling. Nah, ketiga adalah jika kita telah melakukan ini, saya rasa documentation dan administration-nya harus juga rapi. Kenapa saya balik lagi? We call it, ini adalah sebuah due diligence. Secara profesional kita tuh due diligence. Apapun yang terjadi suatu saat, bisnis kita tidak akan ditutup. Karena sebetulnya dokumen kita lengkap bahwa, oh Pak, kita sudah melakukan ini surat rapid test-nya mereka nih. Ini foto mereka ketika mereka rapid test. Ini schedule masuknya employee, ini setiap employee masuk, temperaturnya segini. Jadi ini semua adalah harus yang terjadi pada saat ini. Mungkin sampai untuk poin ini mungkin saya pindah ke ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Pada poin break sebelumnya? Kedengeran suara saya? Moderator? Ini belum ada. Terima kasih. Oh, oke. Apa-apa, tanya aja. Jangan anggap ini di kelas, karena sebetulnya kalau diajarin malah bodoh, kalau bertanya malah pintar gitu loh. Ada yang mau ditanyakan tentang ini?
Kalau bisa kita bangun kebiasaan diskusi sih. Gimana? Kira-kira, saya nggak lanjut kalau belum ada pertanyaan. Kalau karena kan Ya, bertanya silakan. itu, silakan, jangan itu. Terkait dari health safety and due diligence ini, Chef ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Menyimak kan tadi ya paparannya? Saya pikir cukup jelas. Jadi tadi bicara mengenai customer health and safety procedures yang tentunya harus di-record dalam setiap prosesnya. Sehingga ketika ada problem ke depannya, hal tersebut bisa diantisipasi dengan baik. Yang kedua mengenai employee health and safety procedures. Ya kan? Nah, tadi ini walaupun kita terbiasa dengan HACCP, tapi implementasinya kadang yang suka lupa. Nah, ini yang tentunya di masa ini yang harus kita lakukan, betul begitu Chef ya, artinya lebih betul dipantau jadi, dengan baik. Sebetulnya dalam proses pada kasus pandemik ini, HACCP implementation-nya udah siap untuk menangani hal ini. Secara aturan HACCP kita tuh udah siap. Jadi kita nggak, kalau untuk di kitchen sendiri kita udah nggak pusing mikirin dokumen pemerintah ini, karena dengan HACCP sendiri ini udah termasuk ke dalamnya. Hanya HACCP tidak menanyakan bahwa apakah staff itu harus di rapid test atau enggak. Tetapi jelas ada klausal di HACCP yang menyatakan bahwa jika employee sick, kalau satu employee sick harus melaporkan kepada supervisor, dan supervisor akan menentukan apakah dia boleh masuk ke dalam dapur apa tidak. Itu kalau dia terjadi panas badan. Dan ini masalah kita berbicara dengan orang yang tanpa gejala ya. Nah, orang yang tanpa gejala, prosedurnya kita nggak bisa tahu gitu loh. Akhirnya yang kita harus lakukan menurut saya adalah schedule employee health dan random check ini. Karena secara di SOP yang saya tahu di Hazard Analysis Critical Control Point tidak menyatakan bahwa kalau kamu tidak sakit, merasa sakit, kamu tuh masih boleh kerja gitu loh. Sedangkan OTG itu tidak ada rasa panas, dia seperti orang normal aja. Jadi kurang lebih kenapa 2 poin ini saya tambahkan. Ada employee health check and random check. Itu sih Pak untuk ke depan, untuk Baik. ini. Ya. Kira-kira yang lain gimana? Udah jelas. Kalau boleh saya tanya, Chef, nih Ya, masih nunggu yang nanya nih. Rolling, Kebetulan kan terkait dengan employee health and safety procedure ini kan internal sebetulnya kan. Cuman dalam kondisi ini kita harus bisa meyakinkan customers kita terkait dengan restoran kita ini betul-betul mengikuti prosedur ini gitu. Nah, sementara kan di Indonesia belum ada lembaga atau institusi yang melabeli bahwa restoran ini sudah certified atau sehat gitu ya, layak operasi. Ya. Nah, mungkin strategi dari restoran sendiri gimana untuk convincing customers seperti itu, Chef? Ya. Untuk pada saat ini memang itu sedihnya negara ini, kalau untuk restoran kecil ya, kita memang tidak banyak kita tidak ada sertifikasi, betul. Tetapi kalau hotel bintang 5, saya garanti mereka itu certified. Big brand, JW, Marriott, Westin, Ritz-Carlton, Fairmont, semua hotel itu, karena saya pernah kerja juga di hotel, jadi saya tahu ini pasti mereka sudah menjalankan. Kenapa justru industri ini yang nggak kalang kabut nih, kitchen dan restoran sebetulnya di hotel mereka nggak kalang kabut. Karena ini sudah hal biasa buat mereka dalam menangani. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini di-apply ke restoran? Sebetulnya kalau dari edaran dari Gubernur DKI Jakarta, dari para kantor pariwisata, dinas pariwisata, mereka udah juga mencantumkan. Cuma saja mereka cuma bilang tidak terlalu ke HACCP implementation, memang jelas ini, tetapi mereka menekankan ke dalam ini employee health check. Jadi minimum kita memang udah minimum untuk melakukan health check di restoran kita. Itu aja sih yang banyak kita lakukan. Karena kalau HACCP implementation itu luas banget, termasuk ngelatih staff kita bagaimana habitnya kan. Habit cuci tangan
dituliskan di dalam HACCP implementation itu, kalau balik kalian rujuk cari panduan untuk HACCP implementation, cuci tangan tuh harus dilakukan apabila satu, menyentuh bagian dari tubuh, ya kan? Menyentuh bagian apapun dari tubuh, bukan hanya mulut, itu wajib mencuci tangan. Kedua, mencuci tangan dilakukan setelah memegang pintu, gagang pintu, chiller atau pintu lainnya. Itu wajib. Pintu chiller aja di HACCP kita tuh harus cuci tangan. Itu udah ada aturannya. Ketiga, untuk mencegah cross kontaminasi, cuci tangan ini dilakukan pada saat antara memegang raw dan cook food. Jadi habis kita touch raw food, kita harus cuci tangan sebelum kita memegang cook food. 4, menyentuh waste, menyentuh tempat sampah atau pegang tempat sampah, itu di HACCP tidak diperbolehkan. Ya, untuk keempat. 5, menyentuh uang atau peralatan lainnya yang bukan ada di dalam dapur. Uang atau apa, dompet, itu secara HACCP dia harus cuci tangan. Keenam, dia harus mencuci tangan biarpun dia bekerja melakukan hal yang sama. Dalam waktu 20 menit, setiap 20 menit HACCP regulation harus mengharuskan dia untuk mencuci tangan per 20 menit. Apapun pekerjaan dilakukannya. Walaupun itu a single task. Jadi untuk kondisi cuci tangan baru keempat, selanjutnya masih ada lagi prosedur HACCP dalam cuci tangan. Itu memang pertama, keran air, tap, tidak boleh disentuh oleh tangan. Baru harus dilakukan selama, kalau kita di restoran mungkin 10 detik, mungkin 20 detik ya. 20 detik kita harus cuci tangan. Itu udah ada memang aturan, harus memakai sabun dan air hangat. Mungkin airnya di atas 70-an derajat Celcius nih, 60-an derajat Celcius ke atas. Ini memang kita juga pakai warm water. Baru stafnya, baru ngeringinnya tidak boleh pakai kain. Jadi memang udah harus ada tisu. Baru untuk tisu itu dibuang, aturan HACCP juga pun tempat sampah tidak boleh dibuka, harus diinjak. Begitupun kalau kita masuk entry restoran, kita juga harus, kalau kita enter restoran, food property, HACCP mengharuskan bahwa cuci tangan. Jadi untuk cuci tangan sendiri, yang kita digembor-gemborkan pada saat pandemik ini, HACCP implementation ini udah cover semuanya dengan sangat detail. Saya kebetulan, biarpun saya nggak baca ini, tapi saya juga dulu belajar, saya certified HACCP, jadi saya memang udah hafal aturan-aturan itu untuk mencegah cross kontaminasi. Even cutting board aja kita punya color coding. Jadi kalau kita kena ini bakteria, kita tidak ada cross kontaminasi jika cutting board sama dilakukan dengan bahan yang sama. Jadi kita harus ganti. Jadi untuk mencegah cross kontaminasi di hotel sih nggak masalah. Kalau di restoran, menurut saya yang paling harus kita berikan pelajaran adalah cuci tangan. Ya, prosedur tadi. Entry facility cuci tangan gitu ya. Jadi menurut saya Pak, untuk restoran mungkin nggak bisa banyak banget ya, tapi at least cuci tangan implementation dari HACCP itu apply. Nah, bagaimana bikin due diligence-nya itu interesting. Jadi menurut saya untuk meyakinkan para customer, itu jawaban selanjutnya, kita bikin konten kecil lah tentang bagaimana prosedur masuk dapur, ketika mereka kerja, bisa habis mereka potong ayam dicuci tangan, ketika mereka badan dicuci tangan. Jadi mungkin zaman sekarang bisa bikin video dengan iPhone Pak. Jadi itu solusi buat cuci yang kecil-kecil, dan orang-orang bikin pakai iPhone video sekarang udah keren-keren banget kok. Dia bisa 125, bisa slow-mo. Jadi saya rasa being kreatif ini adalah untuk bisnis kita adalah juga siapkan konten tentang health and hygiene untuk properti kita, Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik, ya cukup jelas. Saya pikir semuanya ya. Kira-kira ada lagi tambahan pertanyaan?
Teman-teman yang lain silakan. Sebelum masuk ke materi berikutnya. Nggak kerasa Atau gitu masih udah 30. malu-malu. Oh iya. Nah, kalau gitu boleh lanjut ke slide Lanjut ya. berikutnya, Chef. Ya, ya. Healthy, saya ada healthy, safety, efficiency, and productivity. Nah, ketika kita mengalami masalah seperti ini, jawaban yang paling penting adalah bagaimana kita membuat kita develop menu agar sesuai dengan capacity restoran nih. Jadi kan restoran juga sering mengurang tempat duduk, staff juga mengurang. Jadi menurut saya mungkin ada yang berpendapat lain silakan karena bisnis is something yang kita playable gitu ya. Menurut saya adalah pertama we have to re-engineer the menu. Jadi nggak bisa menu yang lama aplikasikan pada menu yang sekarang. Misalnya menu yang lama ternyata menggunakan staff yang sangat banyak. Menunya semuanya fresh. Ya, nggak ada basisnya di dalam menu yang kita bangun. Nah ini juga kita harus pikir, ini harus di-engineer nih. Mana yang membutuhkan staff banyak nih? Wah ini nggak bisa menu ini menu terlalu sulit gitu loh. Jadi kita gimana? Oke, kita cari menu yang lebih mudah. Nanti saya jelasin gimana cara re-engineer-nya. Dari kedua, apakah makanan yang kita taruh di menu semua orang suka? Kan tentu nggak juga gitu loh. Orang mengecil, menu besar, itu juga salah. Jadi kita shrink menu kita, di mana menu yang kita yakin ini udah pasti enak. Nggak usah terlalu trying to convince everybody, sebetulnya marketnya juga mengecil, tapi menunya terlalu besar juga. Harus benar-benar kita shrinkkan sesuai dengan kebutuhan dan market kita yang ada di masing datang makan. Baru hal yang lain dalam re-engineering menu, can we deliver the fruit fresh? Jadi antara fresh dan preparation, nanti saya akan jelaskan. Fresh harus, preparation juga harus. Terlalu banyak prepare, akhirnya nggak fresh, itu juga salah. Jadi, the creative thinking of the chef will create the menu, can be delivered fresh, in some point, the menu is developed by basis, preparation basis ya. Contohnya, tomato marinara atau bolognese, it can be freshly cooked to order the spaghetti. Spaghetti itu kalau dimasak itu takes 8 minutes to get al dente in the boiling water. And then this bolognese itu udah prepare frozen, ready to go in the big batch. Jadi this menu must dan ini menu ini semua orang ngerti, tahu. The thing is how can you make a very good bolognese? Dari bolonya, gue learn about what is bolognese, learn about apa aslinya itu bagaimana, sebetulnya memang konten pork, we use pancetta, San Marzano tomato, we cannot do it, we closest to the San Marzano. Kalau tomat kita agak terlalu asam, we dry the tomato, make it red, and semi-dry them di oven kalau ada, kalau enggak biarin aja di matahari, bisa tutup cover gitu loh. And masak tomatnya sehingga tomat itu bagus dan rasanya enak gitu. Get your meat, fat yang ada di meat juga harus pas. Pas bikin fatnya harus pas, you bikin banyak itu 10 kilo, put them on the menu, but the spaghetti must be fresh. Do not prepare 5 packets boil. You don't need that. You just need 8 minutes, towing the bolognese, dan during 8 menit ini udah di portion bolognese karena kamu nggak bisa simpan 12 kilo dalam bulk yang besar, tapi kamu simpannya dalam porsi 1. Jadi, get the stock, heat it up, bolognese ready, 8 minutes, pasta's gone. And everything is fresh. Everything is good. Karena bolognese itu nggak bisa dimasak dengan cepat. It takes time to cook, so the meat, the juice out, gitu-gitu, dan melting in your mouth. You get a good sauce of bolognese gitu. Jadi itu penting, fokus on that. Delivery fresh. Engineer di menu. Bolognese one of the good menu. Marinara is very tricky contohnya.
karena we should get a fresh fish. I'm not agree kalau misalnya kita itu harus sous vide the fish. Can be, it can, but it's not gonna be as fresh as new. Atau we create another Alfredo can be good because it's chicken. Jadi kita harus bikin menu yang kira-kira make sense gitu. Bisa tekan cost, bisa tekan menu, but the quality nggak pernah kita bisa bergain, tawar-menawar dengan quality. Adapt the menu adjustment with the staff capacity is important. Karena menunya itu nggak terlalu besar, pasti terjadi. Karena kan tamunya nggak ada. Tetapi kadang-kadang, waktu kita bikin menu awal, staff capacity kita itu masih yang dulu. Sedangkan sekarang ada yang 1 minggu masuk, ada 1 minggu libur. So, shrink the menu, staff capacity. Ingat, pada kita bangun layout dapur, kalau bisa, bikin menu, pas kita bikin menu, staffnya itu nggak bergerak terlalu jauh, pindah posisi lah, inilah. When you get pen, create your menu. 2 orang bisa delivery 60 packs. Nggak kayak kita sekolah lagi nih adik-adik. Kita tamu di Nusantara 100, staffnya 70 misalnya. Nggak begitu lagi. Kita kalau di operasional, staff 100, kalau tamu 100 ya staff 3, 4 di kitchen. Jadi ini berbeda filosofinya. Kalau bisa 4 delivery 100, is good. Kalau misalnya cafe ya, kecuali kita fine dining is different game. Kitchen yang berbeda. Jadi kalau kita punya cafe, coffee shop gitu, these 2 packs, kita itu bisa delivery sampai 100. Kenapa? Mereka itu 100 nggak datang bareng-bareng contohnya. Dari pagi sampai malam. Jadi kalau kita bagi dari 8 jam kerja, 20 per packs itu make sense per jam. 15 per jam, berarti kalau 8 jam kita bisa dapat 90 tamu ya. Jadi produktivitas kita itu tinggi. Karena kalau saya jadi owner, saya nggak bakal mau. Kamu minta nambah staff. Nih, 100 memang peak pada lunch 50, but you know the menu has to be smart. Everything is ready. Your burger pan is ready. Jadi menunya ada pasta, burger, steak di kiri, dan 1 section cuma ngurusin salad. Salad 1 orang di pas, kanan kiri, very efficient. Menu should be very smart. Akhirnya kita semua, berarti tamunya itu bakal happy gitu. Tapi dengan rasa makanan yang enak. Jadi menunya, hints dari saya, develop basis yang bagus. Kalau kita ngomong stok, kamu bisa pakai Knorr, bisa aja. Kalau memang kira-kira mau. Tetapi kalau memang kamu restoran yang kualitinya kamu mau itu, berarti nanti ada 2 orang lagi, atau 1 orang, 1 untuk masuk lebih early, yang nyiapin semua production-nya. Bolognese, beef stew, chicken stock, basic white sauce, itu semua sudah jadi. Itu semua sudah jadi. Jadi yang berikutnya datang, dia siapin garnish-nya aja. Potong-potong vegetable yang dibutuhkan sedikit-sedikit. Remember, kita cuma bisa prepare untuk fresh itu adalah untuk 3 kali 24 jam. Kalau saya mau 2 kali 24 jam. Hari ketiganya, saya nggak mau pakai lagi. Volumenya nggak usah banyak. Tapi kita bisa engineer menu, kita bisa tahu. Satu hari itu tamu banyak dan menu apa sih yang paling laku. Di situ kita engineer. Oh, ini preparation ini yang paling banyak. Jadi analisis jumlah cover itu penting. Jadi kalian jadi chef, analisis covernya. Satu hari ini berapa? Yang mana yang paling laku? Ini. Oke, kalau gitu aku bikin, misalnya saya bagi ke Bolognese karena paling gampang buat kalian. Bolognese. Oh, berapa kali kamu harus bikin? Oh, Bolognese kalau di freezer, kalau kita ngomong basisnya hasap regulations, minus 18 kita bisa simpan selama 3 bulan. Minus 18. Oke. Kalau kamu nggak mau main frozen, berarti main chill. Itu chill terlalu pendek. 3. Dan itu kalau secara asap nggak memungkinkan. Kalau lebih dari 3 hari, oke. Setiap 3 hari kita prepare banyak, 3 hari klorin, towing. Dan kita punya pastok. Karena kita frozen, kita punya pastok. Ini berapa dan kita harus buat berapa, sisanya berapa. Dan kita nggak tiap hari prepare Bolognese akhirnya. Akhirnya punya satu schedule, hari Jumat ngerjain Bolognese,
berapa kilo. Jadi kita udah bisa alokasikan staff untuk prepare pada hari tertentu untuk apa yang kita order nantinya, untuk persiapan ke depannya. Ya, itu yang paling penting dalam ini. Jadi nggak 3 hari bolognese, 3 hari bolognese, 3 hari bolognese. Belum dia ngerjain white sauce, belum ngerjain tomato sauce. Jadi punya basic sauce itu harus memang diinventorikan gitu, menjadi stok, dan itu punya schedule khusus untuk membuatnya. Jadi kita punya inventory stok minimum dari tomato sauce misalnya 5 kilo, maksimum production adalah 10 kilo. Berarti kita punya gap 5 kilo. Production 5 kilo. Jadi chef-nya tahu, oh hari ini orang production punya kerja tomato sauce, punya kerja bolognese, punya kerja A, punya kerja B. Kita tahu volumenya berat di hari ini. Berarti oke, 1 overtime masuk ke bawah, bantuin sebentar selama 3 jam. Nah, selain itu chefnya udah punya plan. Oh berarti barang datang harus hari ini, karena besok si A mau mengerjain pekerjaan ini. Akhirnya kita punya produktivitas yang tinggi sekali dari staff kita gitu loh. Jadi kita nggak bisa nyalain staff. Oh dia itu nggak produktif, dia itu bodoh. Enggak. Karena kita sebagai chef harus bisa mengatur gamenya. Nah kalau kita tahu, jadi kita juga fair sama mereka. Oh ternyata hari Jumat barang sudah datang, stok mengurang, kita udah produksi 5 kilo, ternyata dia nggak kerjain. Berarti tanggung jawab responsibility jelas bahwa dia itu salah gitu loh. Jadi kita juga fair dalam melakukan appraisal, performance. Saya bilang, kamu selalu miss-schedule. Stoknya nggak terjaga. Ya, itu contohnya. Untuk adjustment, kenapa dengan with the staff capacity, lihat staffnya ini di-adjust. Saya udah jelasin tadi berikutnya, adapt menu adjustment with the kitchen productivity. Jadi kita harus, kalau a good food is not made by a great chef, but it's made by the great manager. Remember that. Jadi karena chef itu nggak bakalan semuanya dimasak sama dia, tapi yang masak adalah staffnya. Jadi aku bilang, it has to be a great manager to become a good food, to have a good food. Mungkin kalau chefnya masak langsung, it can be a great food, yes, tapi dia yang masak. For me, to get a good food is more than enough, as long as consistent. Instead of I cook, aku yang masak dan pas aku ada enak dan pas aku nggak ada nggak enak. Itu juga salah, itu bukan chef. Baru aku bilang, berikutnya smart preparation, aku udah sempat ngejelasin tentang mana itu. Jadi kalau kita mau invest pada saat ini, sekarang tuh sous vide mesin itu udah murah tuh. Udah bisa sampai 5 juta, 4 juta, invest on them. Vacuum pack menurut aku invest. Karena itu prolong the shelf life, ya. Karena akhirnya cost kita juga rendah. Jadi, apapun kita bisa in advance, terutama saus yang kita bisa lakukan in advance, lakuin. Stocking, inventory. Jadi simpan yang benar, pasoknya benar, semua sementara. Kontrol storage system. Jadi dengan bangun sistem ini, mudah-mudahan stres di dalam dapur itu akan berkurang. Yang bikin makanan gak enak di restoran atau we are failed in the restaurant, actually the stress level. Makanan bisa nggak bagus karena kita nggak punya preparation. Tiba-tiba, chef, nggak ada tomato sauce. Man, tomato sauce you have to have a stock backup. Always have a backup inventory. You should have a par namanya. Kalau kamu bilang bisa habis, we're not managing our par. Akhirnya chefnya marah, mulai teriak-teriak dia. Why? Kenapa? Kenapa chef deputy nggak ngorder? Nggak organize your team? Banyak. Dari ujung-ujung bisa habis 1 hari itu. Diomelin chef. Baru setelah jelasin, kita organize and schedule production. Jadi dari re-engineering di menu, itu kita bisa melakukan adalah organize your schedule production. Tahu beban terberat dari kitchen kita itu apa? Harus tahu. Ya, itu yang harus kita mengerti. Bagaimana cara bilang kita itu, biar kalau rajin preparation itu nggak cukup. Yang kita cukup adalah smart preparation. Building your stock. Check the taste. Jadi bikin stoknya nggak sembarang nih. Basisnya adalah resipi. Itu yang bikin makanan kita itu bisa standar. Adalah basic preparation kita. Jadi basic preparation kita adalah sesuatu hal yang memang harus sesuai dengan resipi.
Karena pas kita ada order, misalnya steak, itu udah apa? Tinggal ngasih garam ke steak. Tapi rasanya bisa berubah kalau sausnya kita itu berbeda setiap saat. Jadi saus itu harus dibuat dengan basic preparation. Jadi saus habis kita punya basic stock, kita bangun di station, sebelum kita service, kita udah bikin stok saus yang cukup dulu. Sebelum kita service, kita cek, chefnya cek, ini sausnya udah konsisten belum? Oh iya, ini bagus sausnya. White sauce, give me the butter sauce. The butter sauce is good. Give me the Hollandaise. The Hollandaise sauce is good. Standar. Dan the rest is only saute vegetable and grilling a meat or searing a meat or pan-sear the fish. Nah, ada yang kita lakuin selain itu, a good stock. Saute a good vegetable, freshly cut, then 2 days maximum. And grill a protein or cook a protein. Nothing then other things gitu loh. Paling ada yang baru-baru bikin garnish. Dah. Basically kitchen tuh dibangun dengan itu. Vegetable sections, protein disiapin butcher, a good sauce. Tapi protein dan sauce it takes the success of the restaurant by 90%. Kalau sauce udah salah, meat udah salah, udah jangan harap orang mau datang ke restoran. Karena people will not consider the vegetables. Ya, dari situ mungkin ada pertanyaan, benar cukup jelas. Silakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau boleh merangkum, Chef ya, untuk yang sekarang ini ada satu hal yang menarik. Jadi kita belajar biasanya menu engineering itu cuma 2 hal yang kita pakai, yaitu popularity sama profitable, ya kan? Tapi sekarang udah ada nambah lagi, efficiency in producing the menu. Jadi saat ada new normal ini, kita harus juga memprioritaskan hal tersebut gitu. Ya. Nah ini catatan menarik nih ya. Jadi menu engineering ada tambahan lagi, nggak bicara lagi popularity, profitability, tapi ada tambahan nih efficiency in producing menu. Saya pikir itu satu hal yang menarik gitu. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Silakan. Ya mudah-mudahan disimak dengan baik ya, kemudian dicatat tambahan-tambahan menunya, knowledge-nya, hingga nanti bisa siap kita berkarir di tatanan normal baru ini. Nggak ada? Kenapa nih anak kitchen nih? Tumben? Malu semua? Takut nggak tahu, beda-beda tipis. Ayo untung ada narasumber yang sangat ya. Nggak ada, kalau nggak kita lanjut ke materi berikutnya, Chef. Ya. Udah 30 menit lagi. Ya. Lanjut ke itu, kenapa saya bikin juga cuma sedikit slide-nya, karena pengalaman saya nggak sempat kekejar, kadang-kadang terlalu banyak. Betul, Chef. Ya. Efisiensi lagi ya, Chef. Iya, soalnya online nggak kerasa ternyata udah 1 jam. Betul. Online business development. Mungkin ini anak-anak yang penting. Kenapa aku bilang online business development? Karena tidak akan ada online jika tidak ada offline. Itu poin pertama. 2, kita tuh biasa melakukan restoran itu dengan membangun kitchen menu besar. Nah, jadi pada saat ini sebetulnya pada gaya bisnis online itu berbeda dengan gaya bisnis restoran. Di mana restoran yang kita harus menyajikan banyak menu. Sedangkan online business development ini, online itu tidak membutuhkan 1000 menu bikin semua orang happy. No, it's not possible. Kedua, online business ini, basically mereka itu tidak ada stok. Bukan tidak ada ya. Sangat minim mereka punya stok. Kenapa? Open PO 50 packs, ya udah, aku belanja untuk 50. Itu hal yang sangat berbeda. Iya kan? Ketiga, online bisnis ini nggak usah punya skill yang terlalu tinggi, tetapi you're doing good in one thing. Itu karakternya ini. Nah, dalam membangun online bisnis ini, misalnya kita mau punya restoran, saya tadi ngomong Bolognese, mungkin kita nyambung ke restoran Italia. Kita bicara restoran ini. Contohnya satu restoran Italia.
Restoran ini pada offline dia memiliki mungkin 30 menu ya. 30 menu yang ada di restorannya. Mungkin lebih, mungkin 40, let's say. Tetapi dengan itu, dengan bisnis online ini, kita tuh bisa bikin, merangkum brand-brand baru. Jadi, karena kita punya kitchen, oke lah, gue nggak mau jualin restoran gue, misalnya restoran Luigi's Restoran misalnya. Gue nggak mau taruh Luigi's Restoran di Tokopedia, atau Shopee, atau di mana-mana, kan susah tuh. Luigi's Restoran. Dan order 30 menu, kan puyeng. Gimana gue mau nge-prep? Nah, pusing. Jadi sebetulnya dari restoran kita bangun lagi nih single product brand. Jadi nanti anak-anak muda ini harusnya paling jago gini-gini. Karena doyannya anak muda sekarang itu branding. Ya, biarpun belum ada produk, zaman sekarang itu udah pada branding. Saya nggak ngerti. Rata-rata seperti itu. Jadi banyakkan branding tapi lupa produk. Jadi kan kita punya pizza. Di menu kita di restoran punya pizza. Pizza ini kamu tarik nih jadi brand baru. Misalnya Lartagiana Pizza. Bikin dia Instagram account-nya. Jualan cuma pizza, spesifik. Bikin copywriting-nya, press release-nya. Oh, Lartagiana Pizza, it's artisan pizza, Napoleon style yang pertama di Indonesia gitu ya. Kita hanya menggunakan San Marzano tomato dan olive oil dari Italia gitu, extra virgin olive dari Italia, dough-nya. Jadi kita bikin brand, jualan pizza, baru marketingin deh tuh produk. Tapi bisa orang nggak tahu ternyata Luigi's Restoran yang punya si Lartagiana Pizza. Siapa yang tahu? Orang itu online. Nah, dengan single brand ini, dia tuh lebih cepat grow, lebih cepat reach. Rich people tuh lebih cepat. Dia rich. Karena orang tuh lebih pikir, oh ini cuma jualan pizza, pasti enak. Nah, brand baru, Lartagiana Pizza. Ternyata di Luigi's Restaurant itu bikin pasta fresh. Dijual lah frozen pasta fresh. Namanya misalnya Dekeko. Apa? Dekeko ada yang udah kering, jangan. Itu namanya si Fabio's pasta. Jadi kita jualin online fresh Italian frozen pasta. Fabio's bikin lagi brand lagi. Jadi anak-anak sekarang tuh sebetulnya punya creativity di brand. Dia bikin lagi Fabio's pasta, tapi orang nggak tahu itu tempatnya sama. Jadi kita bisa muncul micro brand yang kita bisa jual. Ya, kita bisa jual tomato sauce by Fabio's tomato grandma sauce, bla 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 is their product. Karena Hang ya, sabar dulu ya bentar. Kita coba kontak dulu. dicahem ke sana sedikit. Satu kitchen. Gimana ngembangin kitchen, Bang? Kamu cari aja kafe-kafe Bandung yang lagi jalan, oke. Boleh nggak kerjasama, collaborating? I need your space little bit. Nanti jualnya, kamu dapat apa? Sharingnya bagaimana? Sewanya. Jadi kamu mungkin, oh, aku butuh peralatan. Ya, kamu roti bakar sokupang, Japanese bread, grill bread ya. Itu kan investmentnya cuma tempat bakaran gitu. Tapi packaging yang unik, semua unik. Tapi kamu bikin setiap kafe-kafe ini, kamu approach dia. Bisa nggak masuk aku jadi tempat situ? Kasih aku space satu counter doang. Nanti aku siapin tempat bakaran roti dan kulkas kecil satu. Investment kamu 6 juta, benar nggak? Jalan buka satu lagi. Akhirnya artificial intelligence bakal baca bahwa kalau lu mau nyari roti bakar, yang muncul kalian. Kenapa? Karena radius pengirimannya kecil. Jadi Gojek, oh ini cuma 3.000 nih dekat nih. Ini cuma 5.000 nih. GrabFood, oh ini cuma segini pengirimannya. Karena
Gitu juga sekali lagi harus kecil. Jadi kalian bisa punya yang baru yang kayak gitu loh. Jadi mungkin ini ada ide sedikit buat kalian kalau memang mau berbisnis kuliner untuk yang kecil. Karena ini bukan kecil, mungkin bisa lebih besar hasilnya daripada nanti restoran yang habis 1 miliar. Kamu butuh 2 juta, but kamu have a 80 sekitar 8 titik di Bandung dengan produk yang menakjubkan, konten marketing yang sangat baik. Semua titik kamu capai, roti bakar kamu hits. Nah, itu. Online bisnis dari pertanyaan kamu gimana? Ya, putus-putus kayaknya tadi, Chef. Siva kira-kira udah jelas? Bisa menjawab ya? Udah jelas, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Ada lagi? Chef masih punya waktu ya? Ya, sekarang satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, satu pertanyaan lagi, silakan. Selamat sore, Chef Mandif, Pak Mandra. Selamat sore, silakan. Ya, saya Sore. Zulfikar Sutanto dari MTB 5A. Ingin bertanya, Chef. Sebelumnya mohon maaf, pertanyaan saya agak melenceng dari pembahasan. Jadi, Chef kan sebagai owner restoran, jadi kalau misalnya ntar ada rekrutmen untuk fresh graduate, kan angkatan saya sendiri itu angkatan yang job trainingnya terpotong COVID ya, Chef. Itu bakal jadi masalah besar nggak ya, Chef? Dan kalaupun iya, apa yang bisa kita lakukan untuk masalah itu, Chef? Untuk Zulfikar, jangan terlalu semua orang mengerti kok pada masa ini. Yang paling penting ketika kamu interview, yang lebih penting daripada kamu masa training. Juga 6 bulan training juga there's not much yang kamu dapat sebetulnya. Tapi kamu dapat selama 6 bulan training, you get the idea bagaimana dunia itu, industri ini berada gitu loh. Dan untuk fresh graduate di saya sendiri di hotel, kita juga nggak we don't expect that much lah. Kita tuh nggak mengekspektasikan yang tinggi kepada kalian. Selama pengalaman saya secara personal, saya mau kasih kamu adalah ketika kamu interview, sejauh mana kamu bisa memperlihatkan your patient dan kamu seberapa your spirit pada saat interview. Itu poin yang pertama pada interview pada kamu lakukan. Bisa nggak kamu buktikan kamu bahwa ini kamu memang passion, kamu rajin, you want to do everything. Give me chance. 3 kata itu aja yang kamu bisa lakukan. Your IPK bahkan nggak bakalan dilihat. Tapi aku bilang kalau aku ketemu interview yang benar, dia punya heart, dia punya power, dia punya ini, dia semangat. Kenapakah aku harus mau hire orang yang biasa-biasa aja yang pernah training? Jadi kemampuan kamu dalam wawancara, menurut aku buat fresh graduate, penting. Kamu nggak usah ngomong kamu jago ini nggak begitu. Kamu tahu aja udah cukup. Ya itu sih. Mudah-mudahan jadi semangat kamu juga ini. Bahwa yang kita cari itu orang yang patient. Orang yang benar-benar mau kerja. Bukan orang yang jago banget. Enggak. Kita udah banyak orang yang jago kok. Untuk posisi komik, kita udah banyak. Kita udah punya chef de party. Tapi pas kamu bekerja, kita bisa melihat kamu bakalan jadi apa. Kita bisa trace, oh ini orang berbakat. Itu aja sih. Zulfikar, mudah-mudahan terjawab, jadi tenang aja. Jangan sedih, Zulfikar ya. Harus tetap semangat. I'm not the man I used to be.
Oke, sorry ada gangguan. Baik. Ya, itu, Pak. ya. Ya. Oke. Berarti udah Chef ya, nggak ada lagi. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih atas ya. kesempatannya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah pasti. Kami sangat senang sekali bisa banyak dapat insight dari Chef. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas nama Prodi MTB dan STP Bandung, Pak Chef Mandif. Mudah-mudahan nggak kapok untuk mengisi acara kami, dan mudah-mudahan ketika bisa kembali lagi kuliah di kampus, kita masih bisa mengundang Chef ke Bandung sambil main-main lagi untuk memberikan tambahan-tambahan ilmu baru terkait dengan industri kuliner. Ya, baik, mungkin tadi sudah cukup jelas, jadi tidak perlu di sum up, summarize. Nanti kita lanjutkan ke MC, silakan MC Viko. Baik, terima kasih Bapak Mandra Ditya Kusuma Putra MSc dan Chef Mandif Waroka yang telah mengisi webinar manajemen tata boga pada siang hari ini. Kami yakin apa yang telah disampaikan dapat berguna untuk tetap berstrategi dan beradaptasi di masa new normal ini. Dan sebelum kami akhiri webinar kali ini, mohon kesediaannya Bapak Mandra Ditya Kusuma Putra MSc, Chef Mandif Membrano Waroka, dan juga seluruh peserta webinar untuk melakukan foto bersama. Boleh teman-teman mungkin bisa menampilkan senyum terbaiknya. Oke, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. Ulangi. Ya. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Baik, sekian webinar dengan tema strategi bisnis kuliner di masa new normal oleh Chef Mandif Waroka pada siang hari ini. Dan kami ingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa manajemen tata boga semester 5 dan 6 untuk mengisi absensi melalui Google Form dan untuk memenuhi syarat perkuliahan pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama saya memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Terima kasih semua. Chef, sampai ketemu. Terima kasih, Chef. Ketemu semua. Terima kasih, Chef.